Jadi Yesus kemana? Gue suka nih, baru mulai udah pertanyaannya lumayan dalam dan filosofis. Kita langsung buka dengan Tuhan Yesus kemana di tengah-tengah kematian dan kebangkitannya. Banyak yang cuman menjadikan kematian Yesus dan kebangkitannya sebagai sesuatu yang sudah ya udah lewat aja. Jadi kita cuman pikir bahwa Yesus mati buat kita untuk menebus dosa kita. That's all. To be honest ya, ini mungkin salah satu kesalahan kita juga. Karena kita ngajarin penebusan secara sepotong-sepotong. Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit. Terus sekarang pertanyaannya buat kita sebenarnya tuh so what? Iya, so what then? Kalau kita cuman memikirkan kita cuman masuk surga doang karena Yesus mati di kayu salib, menurut gue itu nggak utuh. Ini lagi ngomong tentang what kind of identity that you live now. Kayak lu tuh sekarang menghidupi hidup dengan identitas siapa? Teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius dan ko Andre Tunggal. Lu ada lagunya di awal gitu, gue suka tuh. Apa? Gini-gini semua. Teman-teman semua, welcome. Gue mau suka gitu-gitu. Sekedar ajakan panggilan, ayo datang, selamat datang di podcast kita berdua, Julius and Andre menguasai dunia. Nggak ya, bukan teman-teman, selamat hari. Ya, selamat hari Jumat Agung dan Paskanya besok. Paskanya besok. Jadi selagi teman-teman menyaksikan siaran ini, kita ada di tengah-tengah di mana menurut cerita Tuhan Yesus sedang ada di dalam kubur. Jadi kemana Yesus? Harusnya ya kita lagi mendesain studio podcast ini seperti kubur Yesus. Betul juga. Gelap. Di mana nih tim kreatifnya? Kenapa nggak bikin jadi kubur? Karena kebetulan kita Hello God on Topic punya keimpulsifan yang luar biasa. Iya. Nanti setelah ini tolong nanti dibikin tempelan begitu ya Jul ya. Diedit di editor, terus kemudian dibikin kubur suasana. Ada tulisan agak lain ya. Iya, agak lain. Ada tulisan Rest in Peace Jesus gitu. Hati-hati penistaan. Waduh. Emang gak ada tulisan Rest in Peace sih di kubur kosong itu ya. Tapi banyak orang jadi bertanya Yesus kemana? Pas 3 hari itu? Iya. Oh, itu sebuah pertanyaan yang bagus. Gue sering bertanya-tanya. Turun ke dalam kerajaan maut sesuai pengakuan iman rasuli. Menurut pengakuan iman rasuli. Turun ke dalam kerajaan maut 3 hari itu. Maksudnya mati kan? Mati kan? Jadi Yesus kemana? Gue suka nih, baru mulai udah pertanyaannya lumayan dalam dan filosofis. 3 hari. Tapi judul dari video kita kan bukan Yesus kemana dalam 3 hari itu kan. Tapi itu pertanyaan yang patut kita tanyakan dong, benar nggak? Kemana Tuhan Yesus? Kenapa harus tahu Yesus kemana? Gue suka nih, kurang ajar nih. Iya kan? Kemana kok? Ya, seperti yang lu bilang kan menurut pengakuan iman rasuli. Tapi kan pengakuan iman rasuli itu sendiri adalah sesuatu yang diturunkan secara tradisi. Dalam kepercayaan mereka pada saat itu bahwa Yesus memang turun dalam kerajaan maut, dalam kepercayaan mereka. Cuman kan kita memahaminya hari ini, apakah literal Yesus turun dalam kerajaan maut? Nanti dulu gitu. Tunggu episode ini sampai selesai. Seperti itu ya. Iya. Ya sudah. Berarti kita belum tahu ya jawabannya kemana. Dalam podcast ini belum tahu. Oke. Dalam podcast ini. Suatu saat kita akan tahu. Iya, tapi sebenarnya ya nanti siapa tahu kalau ketemu Tuhan Yesus boleh nanya tuh. Yesus kemana? Titip salam gue ya. Gue berasumsi nanti Tuhan bakal bertemu lu duluan. Harusnya. Itu asumsi lu. Asumsi gue. Cuma tergantung siapa yang Tuhan panggil pulang terlebih dahulu. Makin darah. Oke, teman-teman, kita mau bahas tentang ini ya, Jumat Agung kemarin sama Paskah today. Jumat Agung Paskah tuh kan melambangkan kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus gitu. Bisa-bisanya di hari Sabtu tadi kita langsung buka dengan Tuhan Yesus kemana di tengah-tengah kematian dan kebangkitannya. Itu pertanyaan misterius teman-teman. Cuma maksud gue itu adalah pertanyaan iseng. Pertanyaan iseng. Layak ditanyakan iya gitu. Tapi itu pertanyaan yang sebenarnya kalau kita pikir implikasinya tidak benar-benar penting-penting banget. Iya dong. Iya. Yang penting adalah apakah Yesus, misalnya Yesus wajahnya tuh wajah beneran kayak kita manusia atau gimana misalnya. Rambut Yesus warnanya apa misalnya. Gue tau rambut Yesus gak kayak rambut gue, gak ada pomade. Jambul. Iya, gak kayak jambul gue, gak ada pomade zaman itu. Ya, coba balik lagi ke topik. Jumat Agung dan Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sesuatu yang kita umat Kristiani rayakan setiap tahun kok.
Sesuatu yang buat kita tuh entah itu celebration, entah itu perayaan dan budaya, atau itu rutinitas tahunan orang Kristen. Bisa gue bilang gitu nggak, rutinitas tahunan? Sih? Bener sih. Bener ya? Rutinitas kali. Bahwa selama gue waktu pelayanan di gereja misalnya ya. Abis Natal kita sibuk-sibuk ngurusin Paskah. Abis Paskah sibuk-sibuk ngurusin ulang tahun gereja. Sibuk-sibuk lagi abis ulang tahun gereja ngurusin Natal lagi. Kayak rutinitas. Dan itu tanpa sadar akhirnya membuat sebagian kita tuh merasa bahwa ya udah lewat aja karena rutinitas. Iya. Tanpa sadar. Tanpa sadar rutinitas. Gue pernah dengar ini ada satu lagi, kalau pasca Jumat Agung ya kita mengingat kembali kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, which is yes, kita mengingat kematian dan kebangkitannya untuk kita umat manusia berdosa, which is benarkah gitu kita mengingat doang? Mengenang ya. Mengingat, ya similar lah. Cuman kan kalau kata ngomong mengingat itu kan pikirannya tuh kayak oh iya gue ingat aja, gue tahu aja. Tapi kemudian lebih tepatnya adalah kita memaknainya ulang. Karena memaknai ulang itu penting. Contoh ya kayak misalnya, itu pilihan kita ya untuk ini apa enggak. Tapi misalnya contoh nih, ulang tahun. Kita ada di budaya yang merayakan ulang tahun. Waktu lu ngerayain ulang tahun, perasaan lu ketika ulang tahun apa, Jul? Happy. Gue berasa spesial. Itu aja. Lumayan. Dikasih hadiah kayak semua orang ngucapin happy birthday gitu. Terus kemudian kasih hadiah, udah makan-makan, bersyukur. Bersyukur. Udah terus, kayaknya stop di situ. Ingat Anda sudah jadi influencer, Julius. Oh enggak, belum. Belum. Iya, kurang lebih itu. Selain itu kan kita juga memikirkan dan istilahnya memaknai, iya gue udah tambah satu tahun usia. Oh iya. Gue udah lakuin apa ya dalam hidup ya, dan kemudian gue mesti ngapain ya dalam hidup supaya hidup gue lebih bener nih misalnya. Itu kan memaknai. Nah memaknai itu tuh penting karena biasanya kita tuh cuman lewatin doang. Kayak kita cuman mengenang doang, ya sudah. Lalu kemudian ibadah, Jumat Agung, dan selesai. Harusnya tuh kita memaknainya lebih dalam gitu loh. Gue ingat banget dulu dalam gereja tertentu ya. Ini nggak biasa di Jakarta nih, tapi kalau di daerah biasa. Oke. Lu bayangkan Jumat Agung itu tuh orang itu merayakannya dengan ada yang itu Jumat Agung Paskah ya. Jadi mereka bangun jam 3 pagi, terus orang pawe pakai obor bro, pakai obor keliling-keliling, terutama Paskah nih, pas Yesus bangkit. Nah terus pagi-pagi itu ada ibadah, lalu abis itu apa yang terjadi? Cari telur Paskah. Oh ya. Itu di daerah. Dan gua lewatin itu semua perayaan-perayaan kayak gitu. Nah, kalau di Jakarta udah hilang lah. Udah hilang. Gitu. Karena dianggap inilah ya. Tapi gua enggak tahu teman-teman punya perasaan apa ketika merayakan Jumat Agung Paskah tuh. Apa yang teman-teman rasain gitu, apa yang teman-teman ngalamin. Sebagian mungkin pengalaman berkesan ya, boleh juga nih tulis di bawah gitu. Oh ya. Itu seru tuh. Iya tuh teman-teman, mungkin kita bisa saling sharing cerita-ceritanya, itu keren tuh. Pengalaman apa paling berkesan pas Jumat Agung Paskah. Cuman kapan pertama kali lu benar-benar kayak memikirkan Jumat Agung Paskah, Jul? Lu lahir ke keluarga Kristen dong. Iya pas kecil, iya benar, gue lahir di keluarga Kristen. Jadi dari sekolah minggu lu Kristen dong Kristen, gitu. Tapi kapan pertama kali lu benar-benar kayak merasakan memaknai baperan waktu Jumat Agung Paskah? Dulu tuh ada gila, gue baru inget lagi, setiap tahun kalau Jumat Agung Paskah tuh selalu di play film Passion of the Christ dulu. Sekarang udah ada di mana-mana, lu nggak perlu nunggu tiap tahun buat nonton. Dulu pas pertama kali melihat videonya pas gue remaja. Mungkin pas remaja paling ya? Kena pertama kali. Remaja tahun 2000 berapa itu? 5? Enggak, itu 2000 berapa? Itu gue masih SD. Oh, itu lo masih SD. 2000 berapa belas? 2000 berapa? 2015 bukan? Iya, 2012, 2015 mungkin. 2015 ya. Iya. Terus lu ngomong seakan-akan ada kelucuan rahasia yang gue belum tahu nih. Ada apa di 2015? Jadi sebagai bocoran teman-teman, Julius yang pertama kali gue kenal waktu dia email gue. Oh benar. Itu ulang tahun Korem. Waktu dia remaja. Komisi remaja. Oke, Jul lanjutkan. Ada emailnya. Kalau perlu gue tahun 15 apa 16 ya? 15 kan? 15. Ayo, Jul, halo Bapak Andre Tunggal. Lanjutkan, Jul. Ya, pokoknya
Momen remaja lu nonton Passion of the Christ. Momen remaja gue nonton. Setelah lu email gua atau sebelum? Sebelum. Kejadiannya sebelum SMP 1 awal gitu-gitu tuh kalau nonton biasa malam-malam kan. Di gereja ditayangin lagi bagian-bagian khususnya. Di Jumat Agung malam-malam gitu kan. Iya. Pada saat itu ya gue nonton Jim Caviezel dicambuk. Terus aktornya. Lu nangis gak? Waktu itu mungkin pernah ada. Gue udah lupa sih momen itu, jujur. Di gereja gue udah lupa momennya. Cuman pada saat itu yang gue inget, ada yang paling gue inget adalah pas gue udah lumayan jadi pemuda. Itu ada satu khotbah yang lu jadi Pilatus enggak? Bukan. Waktu itu hari Jumat Agung. Gue denger ada khotbah. Lu jadi cosplay Yesus. Disalibkan enggak ya? Oh enggak. Kalau itu gue pernah teman-teman. Gila excited banget. Gue jadi si tentaranya. Gue yang ngecambuk. Jadi lu bayangin di tengah-tengah ibadah, gelap, rame kan. Terus lu ngecambuk. Gue teriak, salibkan dia gitu. Tiba-tiba ada oma-oma kaget. itu fun fact ya teman-teman. Itu fun fact. Cuman yang paling gue ingat ada satu khotbah dengan judul itu Jumat Agung. Dia ngomong gini, Tetelestai. Sudah selesai. Itu satu khotbah yang gue paling inget tuh. Karena ya message-nya ya Tuhan udah selesai gitu. Belum, tapi gak selesai di sana. Tuhan sudah selesai? Sudah selesai. Ya tanggung jawab kita untuk menghidupi si sudah selesai itu gitu. Oh iya iya. Nice ya? Nice. Itu pada zaman itu. Ya gue ngerti pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus arahnya adalah untuk kita gitu. Manusia kita nginget lagi dan sebagainya. Cuma kan sekarang kita juga tahu banyak yang menyalahartikan kematian Tuhan Yesus dan juga kebangkitannya gitu. Banyak yang cuman menjadikan kematian Yesus dan kebangkitannya sebagai sesuatu yang sudah ya udah lewat aja. Iya kan? Kayak sebuah yang ya udah terjadi dan lewat aja tanpa benar-benar memikirkannya kembali. Kalau bagi gue ya sebenarnya implikasi kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu tuh strong banget buat kekristenan. Even kekristenan lu nggak bisa sebut diri lu Kristen ketika lu tidak benar-benar memikirkan tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Core-nya di situ tuh. Core-nya kenapa di situ? Karena itulah yang menjadi inti atau itu yang menjadi kayak kulminasi ya. Kulminasi itu puncak dari apa yang sedang dikerjakan Yesus Kristus. Dan itu jadi pembuktian bahwa dia itu adalah Tuhan yang melakukan karya itu. Tapi gue kalau misalkan gue sebagai orang Kristen gitu, apa yang harus gue pikirkan dari Jumat Agung sama Paskah? Maksud gue tadi kan orang Kristen kita harus mikirin sebenarnya pemikiran utamanya terletak pada 2 hari ini gitu, 2 momen ini gitu. Iya. Jadi bukan apa ya, ini jadi core ya, ini jadi inti. Jadi maksudnya kalau lu lepasin cerita tentang Yesus, lu lepasin dari 2 cerita ini, maka itu akan menjadi sesuatu yang tidak akan pernah lengkap. Ya kan? Karena Yesus Kristus itu yang kita tahu bahwa Filipi pasal 2 ayat 5-9 mengatakan bahwa ia yang dalam rupa Allah ya tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti kita manusia. Dan dalam keadaannya seperti manusia itu, dia telah merendahkan dirinya untuk sampai di kayu salib. Jadi maksudnya itu tuh jadi, nah Filipi itu tuh kayak tulisan itu tuh kayak Paulus tuh sebenarnya kutip Jul. Paulus tuh kutip, itu bukan Paulus yang invent. Kayak bukan Paulus dalam pikiran dia tulisin, ini gue nih Paulus yang invent. Kalau kita baca itu tulisan itu tuh ada pada sajak puisi. Jadi tiba-tiba Paulus lagi ngomong-ngomong, tahu-tahu dia berpuisi. Nah puisi itu adalah puisi yang diturunkan dari para murid. Ajaran turun-temurun dari para murid. Jadi murid-muridlah yang memformulasikan tentang Yesus yang dalam keadaan sebagai yang ilahi, mengosongkan diri jadi manusia. Dan mengosongkan diri jadi manusia, dia ambil jalan salib. Jadi berita tentang salib itu berita yang powerful buat para murid. Karena berita itulah yang kemudian membuat para murid tersadar bahwa dia, Yesus Kristus, sedang melakukan penebusan. Penebusan apa? Penebusan terhadap kita, dosa kita, terhadap segala pelanggaran kita dan sebagainya. Well, bagi banyak orang, penebusan ini cuma dianggap sebagai sesuatu yang terlepas dari konteksnya. Maksudnya terlepas dari konteksnya tuh begini, mereka cuma bilang, oh kalau gitu Tuhan Yesus menebus dosa kita semua dong. Makanya kemudian ada pertanyaan kan, dosa lu yang dulu, sekarang dan masa depan udah ditanggung Yesus belum Jul? Iya dan amin sudah. Amin, yes, sudah. Amin, berarti sudah. Kalau begitu?
lu happy aja dong. Iya, Lu buat bebas dosa berbuat juga, dosa happy aja dong. bebas. Nah, itu dia. Itu tuh implikasi yang atau kesimpulan yang diambil berdasarkan pemikiran di mana penebusan itu kita lepasin konteksnya, kita buang konteksnya. Jadi kita cuma pikir bahwa Yesus mati buat kita untuk menebus dosa kita, that's all. Udah. To be honest ya, ini mungkin salah satu kesalahan kita juga. Karena kita ngajarin penebusan secara sepotong-sepotong. Tapi bener dong, dari kecil kan dari kecil ya, tadi gue lahir di keluarga Kristen selalu diajarin Tuhan Yesus mati buat kita. Bener. Tuhan Yesus udah berkorban untuk kita, dan Tuhan Yesus ya gara-gara Tuhan Yesus lu hari ini hidup gitu, lu hari ini bisa pelayanan dan sebagainya. Ya itu kan karena dia mati gitu di atas kayu salib. Berarti itu belum semua. Iya, jadi maksudnya itu cuman satu jargon yang lu lepasin sepenuhnya dari konteksnya. Kayak ibarat misalnya lu masih kecil, lalu kemudian oke, lu bilang sama adik-adik lu, bilang, mama papa kita tuh sayang kita banget. Kata sayang kita banget, kebenaran gak? Mungkin iya. Kebenaran dong. Kebenaran. Kebenaran. Tapi kebenaran itu apakah seutuhnya lu pahami hanya sekadar sayang banget? Karena lu bisa pahami menurut pemikiran lu sebagai anak kecil, misalnya. Atau adik lu ya. Karena papa mama gue sayang gue, ya udah gue bebas dong, gue minta apa aja pasti dibeliin dong. Tapi kalau nggak dibeliin, apakah berarti nggak sayang? Yes. Nah jadi maksudnya kan hanya kita memahami bahwa sayang itu bukan berarti manjain. Tetapi seringkali kita lepasin konteksnya tuh. Kita cuma menganggapnya dari perspektif kita. Nah sama kayak penebusan. Kayak yang bagus-bagusnya doang gitu ya. Betul. Yes, penebusan itu cuman orang ngerti sebagai apa? Oh Yesus menanggung dosa kita, that's all. Yaudah Tuhan Yesus sayang gue, tapi giliran ya lu mengalami sesuatu yang gak enak, lu kok Tuhan Yesus gak sayang gue, kayak gitu ya. Ya. Okay, nice. Nah sekarang penebusan itu tuh sebenarnya apa? Lu jangan lepasin dari konteksnya gitu loh. Nah orang Kristen kadangkala itu tidak memahaminya secara utuh. Artinya penebusan itu sendiri itu tuh kan sebenarnya adalah hubungannya dengan kultur Yudaisme, Yahudi nih. Karena kan Tuhan Yesus memang berasal dari garis keturunan Daud, lalu kemudian garis keturunan Yehuda, lalu kemudian dia hidup pada masanya, pada zamannya, which means dia harus ada dalam konteks budaya itu dong. Dan apa yang Tuhan ingin komunikasikan pada kita adalah dia mau kasih tahu berdasarkan kultur budaya orang Yahudi tuh waktu itu. Nah kultur budaya orang Yahudi waktu itu mereka mengenal yang namanya Hari Raya Pendamaian. Hari Raya Pendamaian. Atau yang disebut Yom Kippur. Yom Hari Kippur Pendamaian. Atau bahasa Inggrisnya Atonement. Atonement. Oke. Atonement-nya gue pernah dengar. Nah, jadi gini, kenapa ada Hari Raya Pendamaian? Karena orang Yahudi itu melihat bahwa the problem of their life atau kehidupan mereka itu adalah ketika Tuhan itu menjadi Tuhan yang terpisah dengan mereka. Adam dan Hawa jatuh nih. Yes. Terusir dong. Dosa tuh memisahkan antara manusia dan Tuhan. Sehingga manusia terusir. Manusia itu suka-suka hidup. Tetapi antara manusia yang makin jahat ini, kita menemukan bahwa Tuhan memilih Abraham. Untuk apa? Jadi gini. Fairnya manusia udah terbuang. Kalau udah terbuang berarti fairnya adalah manusia seharusnya udah dibuang aja. Tapi Tuhan memakai seorang bernama Abraham untuk kemudian memperkenalkan dirinya bahwa dia bukan Tuhan yang harus diseneng-senengin dulu semuanya, atau Tuhan yang haus darah, atau Tuhan yang jauh. Dia adalah Tuhan yang mau mendekat kepada umatnya lewat Abraham. Dari Abraham makin lama makin jelas tuh, ya kan? Ke Ishak, lalu kemudian ke Yakub, gitu kan? Baru dari situ kemudian masuk Israel di tanah perbudakan Mesir. Nah dari situ kita lihat polanya. Polanya adalah Tuhan itu menyelamatkan orang Israel, menyelamatkan umat yang harusnya binasa. Makanya kita lihat yang namanya Torah tuh matahari, bukan?
Torah. Ya. Torah tuh, hukum Taurat, kita pikirnya hukum Taurat ada ada banyak. Ada berapa? Ada 10, ada 10. Sebenarnya salah. Ada Keluaran banyak. pasal 21, Torah itu dimulai dengan Akulah Tuhan Allahmu yang menyelamatkan engkau dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Torah itu dimulai dengan Tuhan memperkenalkan, Aku ini Tuhan atas kamu. Tuhan yang menyelamatkan kamu. Jadi ada konsep-konsep di mana kita terhilang, kita mati, kita binasa, diselamatkan Tuhan dulu. Karena kita nggak mampu nyelamatin diri kita. Gitu tuh. Nah, konsep itulah yang kemudian dibawa dalam yang namanya Yom Kippur itu tadi. Hari perdamaian. Bahwa ada satu masa di mana Tuhan itu kan ada di tengah-tengah umatnya tuh. Di tabernakel. Ada bayangin nggak? Tabernakel Musa tuh. Tahu. Yang lu kalau waktu kita suruh baca bacaan tahunan terus kita mabok-mabok waktu imamat tuh, ingat gak? Iya. Haruslah engkau membuat penutup sepanjang 12 hasta. Imamat bilangan adalah salah haruslah satu engkau bikin ya kandil-kandil gitu kan, kita bacanya kita mabok kan. Sebenarnya itu apa sih? Itu tuh Tuhan mau kasih tahu bahwa bangsa Israel itu kan terbuang tuh. Tapi Tuhan mau hadir di tengah mereka dengan cara apa? Harus ada tabutnya, harus ada kehadiran Tuhan di ruang Maha Kudus. Harus ada darah. Bentar dulu, belum, buru-buru. Jangan buru-buru. Tuhan di ruang Maha Kudus itu yang hadir di sana di atas tabut perjanjian dan cuman bisa ketemu atau diketemui 1 tahun 1 kali. Oh. Hari raya pendamaian itu. Iya. Oh, keren. Jadi Tuhan nggak bisa diketemuin karena dia kudus, ya kan? Kadosh. Jadi makanya imam itu bahkan imam nggak boleh ketemu dia. Cuman satu yang boleh ketemu. Harun waktu itu. Imam besar. Harun. Imam besar. Imam besar ketemu Tuhan itu pun 1 tahun 1 kali itu tadi pada hari raya pendamaian. Nah di hari raya pendamaian itu dilakukanlah yang namanya kurban. Kenapa kurban? Sekali lagi ini bukan budaya-budaya untuk mempersembahkan kurban di dewa-dewa, bukan. Kurban ini lagi ngomongin apa? Kurban ini lagi ngomongin yang tadi kan ingat kan? Gue cerita tentang Adam Hawa tuh. Iya. Adam dan Hawa itu kan tadinya telanjang tuh, habis makan. Habis makan, kekenyangan, lupa diri. Oh gitu. Telanjang nih. Iya. Setelah dia telanjang, dia sadar dosa menelanjangi dia kan. Iya. Apa yang dilakukan? Dipakaikan baju kulit binatang. Nah baju kulit binatang, yang namanya baju kulit binatang itu nggak pesan di Tokopedia. Nggak pesan di e-commerce. Gue suka nih intermezzo lucu di tengah-tengah sebuah pengajaran yang luar biasa. Nggak dipesan by e-commerce ya dong, nggak datang by ojek online. Harus ada hewan harus yang saja dikurbankan. Yes, dikorban. Jadi ada penggantian untuk menutupi ketelanjangan. Perhatikan katanya menutupi, ya kan? Lalu kemudian misalnya Abraham dan Ishak, ketika Abraham diuji, lalu kemudian Ishak itu diminta untuk dikurbankan. Ketika Abraham udah mau mengorbankan ya, slow motion ya, ditukar. Terus tiba-tiba Tuhan bilang stop. Ada suara. No. Tuhan tidak menginginkan persembahan manusia, ya kan? Jadi kemudian ada penggantian, ada switching, ada yang namanya retribution gitu kan, substitusi. Nah, sama ketika orang Israel mau keluar dari tanah Mesir. Orang Israel mau keluar dari tanah Mesir, masih ingat tulah yang terakhir? Anak sulung. Nah, tulah anak sulung itu ceritanya adalah semua rumah pemukiman akan mati anak sulungnya. Kecuali di poles sama darah. Kecuali rumahnya orang Israel. Dan yang menandakan ini rumah orang Israel adalah darah anak domba. Wih. Keren. Itu semua tuh kayak tipologi, itu semua tuh kayak lambang-lambang yang akhirnya kita tuh pahami, murid-murid tuh pahami. Gitu loh, ada pengorbanan. Nah, makanya di dalam kemah itu, tabut itu ada domba yang dikurbankan. Dikurbankan untuk kemudian menutupi dosa. Makanya namanya Yom Kippur, berasal dari kata bahasa Ibrani kafar. Kafar itu yang kita kenal dalam bahasa Inggris sekarang to cover. Dosanya ditutupin sama darah. Kenapa darah? Karena dalam darah ada kehidupan, Imamat pasal 17. Wow.
Wah. Gitu. Dan itu akhirnya berlangsung terus sampai Tuhan Yesus hadir. Dan itu berlangsung menunjukkan sama kita bahwa itu kemudian Yesus imam besar tuh boleh masuk ketemu Tuhan. Yesus itu menggenapkan semuanya sebagai anak domba Allah, dipahami oleh para murid, dan kemudian disitulah kan kita ngerti bahwa waktu Yesus mati, Matius 21 mengatakan terbelahlah bait suci, punya tirai. Tergenapilah firman Tuhan. Artinya kita semua boleh ketemu dengan Bapa. Wow. Jadi kita yang berdosa pada akhirnya kita bisa menjadi umat Tuhan. Kita yang tadinya terbuang gak bisa jadi umat Tuhan, kita akhirnya bisa jadi umat Tuhan karena pengorbanan Yesus itu. Itu konsep penebusan. Nah, banyak orang cuman hanya melihat sepotong penebusan, Yesus ambil dosa kita ditanggung sama Yesus. Padahal Roma pasal 6 Paulus bilang bahwa kamu tuh dikuburkan bersama Yesus dan kamu dibangkitkan bersama Yesus. Jadi dosa kamu atau manusia lama kamu itu dikuburkan dan kamu bangkit bersama Tuhan Yesus dalam manusia baru. Jadi kalau bilang bahwa gue bebas dong buat dosa karena dosa gue udah ditanggung Yesus, gue berani bilang tuh orang yang seperti itu, sorry tuh lu gak paham apa itu penebusan. Dan oleh karena itu gue jadi gak yakin bahwa lu itu beriman kepada Yesus apa enggak. Karena menurut gue lu gak beriman pada Yesus. Beriman pada Yesus berarti artinya apa kok? Orang-orang yang tahu arti beriman pada Tuhan Yesus. Beriman itu artinya lu mempercayakan diri lu pada pengajaran Yesus, pada ajaran Yesus dan keteladanan Yesus. Dan tentu saja pada apa yang Yesus ajarkan yang dipelihara oleh para murid, tradisi para murid. Nah, tradisi para murid yang di dalamnya akhirnya kita kan terima perjanjian baru. Surat Paulus, surat Petrus, dan sebagainya. Surat Julius kepada para penonton Hello God. Bertobatlah. Carilah tahu dulu kerajaan Allah sebelum kau tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan di hari Sabtu. Kalau surat Julius itu pertanyaannya Julius was here. Itu pertama. Inside jokes di bawah. Oke. Gue suka deh. Lewat surat Julius kepada para penonton Hello God gitu. Jadi penebusan Yesus itu tidak dipandang hanya sekadar Tuhan nanggung dosa kita, that's all. Enggak. Penebusan Yesus itu lagi ngomong bahwa lu terbuang. Sekarang lu accepted. Lu terbuang, lu gak bisa balik. Lu gak ada jalan. Sekarang karena Yesus memungkinkan dia buka jalan buat lu. Supaya lu bisa balik. Kalau ngomong balik itu berarti lu bukan berarti bikin-bikin dosa sambil balik dong. Kalau lu masih bikin dosa artinya lu keluyuran kemana-mana. Lu pulang. Lu gak pulang. Iya. Gitu. Lu pulang itu berarti lu bertobat. Balik berarti artinya ya lu udah pernah di sana ya lu balik gitu. Sehingga penebusan dosa Yesus itu bisa kita artikan bahwa itu adalah sebuah titik di mana lu memungkinkan lu untuk bertobat secara sejati. Karena lu gak bisa bertobat secara sejati tanpa penebusan Yesus. Bukan karena Tuhan Yesus sudah selamat gue bebas, tapi Tuhan Yesus sudah selamat. Bukan karena Tuhan Yesus udah mati gue bebas, tapi karena Tuhan Yesus sudah mati gue bisa. Iya. Gue bisa untuk menghidupi hidup sebagai umat Tuhan. Gue bisa untuk menghidupi hidup sebagai pribadi yang berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Bapa. Wow, nice. Itu maknanya. Oh, iya. Itu maknanya. Gue keinget kemarin banget. Gue ada pimpin kelompok kecil, anak-anak remaja. Terima kasih ya, itu karena Tuhan Yesus sudah mati buat gue. Semoga anak-anak remaja itu tersadar. tidak overthinking gara-gara gue. Betul, siapa tahu anak remajanya nonton. Iya dong. Lu mesti bagiin linknya. Iya, pokoknya anak-anak remaja 10 berapa orang bareng satu hamba Tuhan. Dan lu? Dan gue. Pada saat itu ya ada hamba Tuhannya lagi ngomongkan ABC gitu. Gue juga dengerin, yang lain pada dengerin. Sampai akhirnya kita juga bahasnya topiknya adalah keselamatan. Pas tuh, Amin seminggu soalnya kan. Terus habis itu tiba saatnya gue ngomong gitu. Gue ngomong ada satu pertanyaan gitu. Berarti buat kita semua, oke, teman-teman kita udah tahu Tuhan Yesus disalib. Kita dari kecil semua banyak yang di antara sini semua Kristen gitu. Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit. Terus sekarang pertanyaannya buat kita sebenarnya tuh so what? Then So what
Iya, so what then? Gue pakainya so what gitu loh. Coba maksudnya pertanyaannya adalah so what gitu loh teman-teman. Terus kenapa kalau Tuhan Yesus sudah mati, bangkit buat kita gitu? Implikasinya apa ke hidup lo, ke kita semua? Impactnya ke teman-teman gitu. Akhirnya pertanyaannya gitu, impact ke hidup lu karena Tuhan Yesus sudah disalib apa gitu. Iya. Terus kan gue nggak berekspektasi tinggi lah, remaja-remaja yang jawab gitu kan. Gue ngerasa jawabannya mirip-mirip semuanya gitu. Pada akhirnya ya kayak, oh karena Tuhan Yesus sudah mati gue hidup, Tuhan Yesus sudah mati gue bisa punya orang tua dan gini-gini. Cuma kalau gue nanya ke lo deh, ke seorang Pastor Andre Tunggal yang akan berkhotbah di hari Jumat nanti, which is hari Sabtu ini ya, kemarin. Sudah lewat. Sudah lewat. Gue khotbah apa kemarin nih? Gue jadi ketawa gara-gara seakan-akan kayak belum tahu materi khotbahnya lucu deh. Nah pokoknya gini, gue akan nanya gitu, Tuhan Yesus oke, udah disalibin, mati, bangkit hari ketiga, Sabtu kita belum tahu dia ngapain, terus impactnya ke hidup kita tuh terus impactnya ke hidup kita tuh apa kok gitu. Sebelum lu jawab, gue tiba-tiba kepikiran dulu, gue berpikir Tuhan di hari Sabtu tuh nongkrong aja di gua. Nggak bohong, gue beneran mikir gitu. Gue pikir gelap, minum teh, main PlayStation. Gue mikirnya gitu dulu. Ada PlayStation. Keren banget pikiran. Ada PlayStation. Pas gue kecil ya, teman-teman ya. Udah gitu. Aduh, sorry banget nih, itu lucu jadinya. Pertanyaannya adalah so what then kan? Iya, so what then? Ya itu tadi, artinya kalau kita cuman memikirkan kita cuman masuk surga doang karena Yesus mati di kayu salib, menurut gue itu nggak utuh. Karena ya udah, kita berpikir dan sangat masuk akal kalau kita akhirnya jadi berpikir, ya udah gue bebas buat dosa. Wow. Masuk akal meskipun itu ada pemikiran orang nggak tahu terima kasih. Karena gue sangat yakin orang waras pasti akan sadar bahwa dia harus berterima kasih kan kepada pengorbanannya Tuhan Yesus gitu. Which means menurut gue itu benar. Tapi gini, kalau kita akhirnya ngerti bahwa kita ditebus itu untuk kemudian menjadi umat Tuhan, maka kita punya new purpose dong. Kita punya tujuan baru. Kita punya apa? Kita punya identitas baru. Kalau kita punya identitas baru dan kita punya tujuan baru, ya udah, itu tuh tujuan, akhirnya itu tuh yang harus kita hidupin. Maka penebusan Yesus itu akan mengubah the whole of your life. Makanya kan Paulus bilang tuh, kematian Yesus kemudian dikebangkitan dari manusia lama jadi manusia baru. Iya. Kalau ngomong manusia baru itu bukan cuma bicara soal dosa doang loh. Bukan cuma bilang manusia yang tadinya gue itu misalnya dosa, gue ngelakuin dosa, terus gue tinggalin dosa, terus gue hidup baru, gue nggak bisa berdosa, gue hidup baru terus kemudian gue udah nggak ngelakuin dosa. Iya. Ya kalau artikulasinya cuma itu, makanya banyak orang frustasi. Frustasi kenapa? Bisa nggak sih lu hidup tanpa berdosa kalau dipikir-pikir? Itu mustahil. Itu mustahil. Itu mustahil. Itu mustahil. Itu dari mana ya kalau gue? Kok gue tahu sih? Impossible. Sorry, kata itu mustahil. Makanya benar, itu mustahil. Bahkan kan Tuhan bilang, firman Tuhan mengatakan kalau kamu tahu melakukan apa yang baik, kamu nggak melakukannya, kamu udah berdosa. Standar dosanya Yesus itu nggak melakukan kebaikan. Ya, bahkan ketika itu ada dalam pikiran lu, ketika lu ikutin, itu aja udah. Jadi bukan soal apa yang lu lakuin aja, tapi bahkan even motivasi hati kita paling dalam somehow kita harus ngakuin bahwa ada ego, ada evil, ada apa sih? Kesombongan. Ya itu dia. Jadi maksudnya kita nggak akan bisa hidup kudus banget. Mustahil. Ya. Itu susah, dan bahkan bisa bilang gue bisa hidup satu kali nggak berbuat dosa tuh itu mustahil. Tapi, nah makanya ini bukan soal masalah lu berbuat A atau B atau C. Lu nggak bikin A, nggak bikin B, nggak bikin C. Bukan itu. Ini lagi ngomong tentang what kind of identity that you live now. Gitu. Kayak lu tuh sekarang menghidupi hidup dengan identitas siapa? Gua kasih contoh. Misalnya nih,
kita kalau misalnya masuk ke apa, let's say mall, misalnya nih, lu terpilih jadi anggota dewan. Woi. Kabinet Indonesia Maju. Pilih Julius Teja Setiawan. Eksekutif. Partai apa, Jun? Partai. Ya. Misalnya Partai Julius Indonesia, PJI. Enggak. Ya. Gue punya yang lebih bagus. Apa? Partai gua kosong, PGK. Kan guanya kosong. Oh, iya, oke. Kosong. Lu terpilih jadi anggota dewan. Oke. At the day lu terpilih jadi anggota dewan, lu langsung bisa conduct as anggota dewan gak? Enggak. Pasti kadang-kadang ada hal-hal yang lu sambil belajar karena lu baru belajar jadi anggota dewan, right? Iya. Tapi ada satu tujuan atau satu meaning lu hidupin hidup lu sekarang karena lu sadar, gue sekarang jadi anggota dewan, bro. Iya. Sama, misal lu jadi papa one day. Wow. Lu punya anak. Lu bisa nggak benar-benar jadi papa? Ketika lu jadi papa, lu tuh apa ya? Bisa nggak lu jadi bocil? Bisa nggak lu jadi ego? Bisa nggak? Bisa aja. Tapi ada satu identity yang ngelit lu, yang lu bilang sama diri lu sendiri, enggak, gua nggak boleh egois. Gua sekarang udah jadi papa. Gua nggak boleh ngomong kotor karena gua harus jadi example buat anak gua, iya kan? Iya. Itu yang gue maksud. Karena lu udah diselamatkan. Bukan what to do, tetapi sekarang gue siapa? Sekarang gue anak Tuhan. Sekarang gue umat yang ditebus Tuhan. Sekarang gue umat yang dapat kemurahan Tuhan. Gue dapat anugerah Tuhan. Jadi gue menghidupi anugerah itu. Gue menghidupi status gue sebagai anak Tuhan. Which means sometimes kita masih lakukan kesalahan karena ada karakter-karakter dosa yang dulu udah terlanjur membatu dalam hati kita misalnya. Iya kan? Misalnya dikit-dikit masih ngomong yang gak bener gitu. Dikit-dikit masih. Iya kan? Itu karakter itu kita mesti lepasin satu-satu, which means itu proses. Dan proses itu nggak terjadi dalam satu hari ya, balik lagi. Proses itu terjadi berkepanjangan. Cuman kan akhirnya orang itu cuman mau melihat sepotong-sepotong kan. Cuman maunya adalah, oh gue udah ini nih. Udah jadi anak Tuhan nih. Kok gue jadi anak Tuhan, kok gue masih bisa jatuh dalam dosa ya. Hanya banyak orang mundur. Karena mereka gak paham bahwa itu tuh sebuah proses. Justru yang harus lu hargai adalah prosesnya. Enjoy the process juga. Enjoy the process. Karena itu kadang harus gue pikirkan dulu. Enjoy the process. Kata itu tuh enjoy the process itu deep. Iya, karena gue mempelajari itu the hard way pas gue lagi latihan sebenarnya. Waktu gue masa-masa aktifnya nge-futsal kan latihan terus tuh selalu ngomong enjoy the process aja. Karena tahu-tahu lu misalkan lu cupu ngedisiplinin diri emang sih susah, berat, capek gitu kan, misalkan bangun pagi dan sebagainya. Gue ada masa beberapa bulan gue nggak minum es loh. Hebat gak gue? Gila sih. ada zaman ya nikmatin masa-masa gitu. Ya. Waktu ngampus. Iya, waktu gue menjauhi diri dari panggilan. Bukan. Ya maksudnya enjoy the process adalah lu nikmatin aja. Suatu saat lu akan lihat kalau lu dulu di level yang segini. Tahu-tahu lu di sini. Prosesnya happen secara instan, tapi kalau lu saat ngejalanin enggak instan gitu. Iya. Ya berat, tapi kan dijalanin gitu pada akhirnya. Ya mungkin terakhir tahun depan kita kan bakal ngerayain lagi gitu. Mungkin tahun depan kalau kita Tuhan masih berkehendak kita masih sering bertemu, mungkin kita bakal membahas lagi gitu. Konspirasi macam apa yang sedang Anda telurkan? Ini konspirasinya lucu lah. Cuma maksud gue balik lagi kalau tahun depan kita ketemu lagi dan kita akan membahas hari Sabtu gitu, Tuhan Yesus ngapain gitu sampai hari udah 40 menit gitu belum kejawab gitu teman-teman. Atau kita mau membahas Tuhan Yesus Sabtu kemana? Tuhan Yesus Sabtu kemana? Di episode selanjutnya. Sebenarnya nggak apa-apa tau judul ini Tuhan Yesus hari Sabtu kemana? Tanda tanya. Kemana Yesus hari Sabtu? Nggak ada tahu. Judulnya hari ini judul ini aja sekarang gitu. Tuhan Yesus hari Sabtu kemana? Orang merasa sesat. Bukan sesat, itu pertanyaan loh. Itu being critical loh, teman-teman. Ya kurang lebih gitu. Pertanyaan PR buat kita semua. Tuhan Yesus hari Sabtu kemana? Khususnya juga buat lu dan gua. Ya intinya buat hari ini, tahun depan kita juga bakal terus ngerayain gitu Jumat Agung, Paskah. Lu Sabtu kemana? Gue berencana ngopi sih.
bangun siang gitu. Hari Jumatnya kan bangun pagi. Ibadahnya kan pagi. Puji Tuhan. Iya. Jam berapa ibadahnya? Jam 9 kalau nggak salah. Okay. 1 kali doang ya? Iya. Oke. Kok lu belum tahu? Enggak, kan biasa itu detail-detail yang gue rasa gak perlu gue terlalu tahu. Iya, tapi itu beda gereja beda jam lah kadang-kadang. Yeah. Ada yang mulai jam 5 pagi gitu ada gitu kan. Oke. Ya, kemarin Jul. Apa? Kan kemarin. Oh iya, kemarin. Iya, ini hari Sabtu. Nanya, ya? Hari ini iya gue juga. Ini kan jam 8 malam, tadi jam 8 pagi gue bangun siang lah gitu. Mensyukuri hari ini, bukan di goa. Aduh, ngomongin apa sih? Ya maksudnya intinya message terakhirnya mungkin karena tahun depan kita bakal terus ngerayain gitu yang namanya Jumat Agung Paskah. Cuman balik lagi kalau kita masih belum aware dengan identitas kita, ya mungkin ini saat yang tepat buat kita sama-sama cari tahu gitu identitas kita sebagai anak-anak Tuhan tuh seperti apa. Ya. Benarkah gitu Koko Andre? Identitas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah identitas yang tentu saja, gue berharap ini jawabannya gak rohani-rohani gimana-gimana banget kayak di awan-awan ya. Tapi identitas kita tuh adalah satu identitas yang kekal. Nah, purpose yang kekal. Lu hidup dengan purpose. Lu hidup untuk berkarya sesuatu tuh. Karena Tuhan percayain hidup lu. Tuhan percayain sesuatu buat lu. Lu menghidupinya dengan kekekalan atau lu cuman hidup hanya dengan kesementaraan. Itu salah satunya. Yang kedua, identitas, your conduct, sikap lu, orang liatin semua. Pertanyaannya, apakah orang lihat hidup lu memuliakan Bapa di sorga atau orang lihat hidup lu malah memaki Bapa di sorga? Memaki Bapa di surga. Luar biasa sekali. Kira-kira Tuhan kalau ngomong langsung ke gua sama lu, kira-kira Tuhan ngomong apa ya kira-kira? Gue gak mau spekulasi. Oke. Kerja Anda hampir bagus, Anda tunggal. Teruslah mengerjakan apa yang Anda sedang kerjakan. Dan hati-hati dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Amin. Haleluya. Lo harus lihat muka Abel tadi, lucu banget. Oke lah kalau gitu teman-teman, jangan lupa besok Paskah datang. Kecuali Anda nonton ini di hari Minggu, jangan datang. Karena udah selesai gitu. Jangan lupa datang Paskah. Semoga ya teman-teman mendapatkan message Paskah. Kalau teman-teman punya kemarin menghadiri Jumat Agung dan Paskah, boleh tuh disampaikan di kolom komentar apa yang teman-teman pelajari di gereja masing-masing. Betul, amin, betul, thank you. Betul banget, itu tolong teman-teman share di kolom komentar. Juga kalau ada yang mau tahu kok Andre khotbah di mana di hari Minggu, hubungi saya. Akan saya kabarkan jika Anda menonton ini di hari Sabtu malam. Oke lah kalau gitu teman-teman, kita minta tolong dukungannya untuk follow dan support sosial media kita. Ada di Instagram, TikTok, dan YouTube. Teman-teman bisa dengerin podcast ini dalam Noise dan Spotify. Juga jangan lupa untuk download aplikasi kita Hello God, ada di App Store dan Play Store. Dan dukung pelayanan Koko Andre Tunggal di dalam channel pribadinya. Haleluya, haleluya. Thank you Koko Andre for today. Yang ada di sini senyum-senyum luar biasa. Thank you untuk Amel di sebelah sana yang juga lagi senyum dan ngopi. Thank you buat teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.